Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman disebut menjadi salah satu tanda kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadis, orang-orang Yahudi pada saat itu akan bersembunyi di balik pohon dan pohon itu akan berbicara kecuali pohon Garkat. 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu dan pepohonan ikut berbicara. Namun, ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Garkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon Garkat. Sebab, pohon Garkat adalah pohon orang Yahudi." Hadis serupa juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka, yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Abu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian dan kalian akan mengalahkan mereka, sampai batu pun akan berkata, "Wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Bunuhlah dia." Lantas, pohon apakah Garkat itu, yang nantinya akan dijadikan tempat persembunyian umat Yahudi Israel di akhir zaman? Umumnya, orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Garkat adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Ada pula yang menyebut dengan istilah boxhorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxton. Tanaman ini masuk kategori semak belukar, yang tingginya 1 hingga 4 meter. Disebutkan pohon Garkat ini banyak ditanam kaum Yahudi di sekeliling permukiman di tepi barat dan daerah Gaza sejak tahun 1900-an. Saat itu belum berdiri negara Israel yang diketahui baru terbentuk tahun 1948. Perdana Menteri Israel beberapa kali menanam pohon, yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Garkat. Antara lain penanaman pohon pada Februari tahun 1999 lalu. Kepada dunia, kaum Yahudi Israel menyebut penanaman pohon Garkat ini untuk penghijauan. Padahal alasan utamanya bukanlah itu. Kaum Yahudi yang ada di Israel memiliki ketakutan besar akan datangnya akhir zaman. Maka dari itu, pohon Garkat diyakini sebagai nubuat benteng pelindung yang dapat melindungi mereka dari serangan Muslim Palestina. Terdapat juga laporan bahwa pohon-pohon Garkat ditanam di sekitar gerbang Herodus di Yerusalem. Penanaman pohon Garkat ini disponsori secara khusus oleh Jewish National Fund, JNF. Aksi Yahudi Israel dalam menanam pohon Garkat ini telah menjadi perbincangan hingga kini. Ada beberapa alasan pohon Garkat ditanami warga Yahudi Israel sebagai tempat perlindungan di akhir zaman nanti. Selain karena pohon tersebut memiliki banyak duri, tinggi pohonnya pun bisa mencapai 2 meter, sehingga bisa menghalangi kaum Yahudi dari penglihatan umat Muslim. Tak hanya itu, pohon Garkat juga mengandung racun pada batangnya. Oleh karena itu, keunggulan ini mungkin menjadi salah satu alasannya mengapa dianggap sebagai benteng pelindung. Keunggulan lainnya pohon Garkat yaitu usianya yang sangat lama. Beberapa keyakinan bahkan menyatakan bahwa pohon ini akan terus tumbuh hingga akhir zaman. Itulah sebabnya, banyak warga Israel yang memilih untuk menanam lebih banyak pohon ini. Meski mereka bersembunyi di balik batu ataupun pohon Garkat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat pohon-pohon dan batu itu berbicara menunjukkan persembunyian kaum Yahudi kepada umat Muslim. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu terdapat kalimat sebagai berikut, "Maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi,
melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Dalam hadis berikutnya, nasib umat Yahudi disebutkan akan berakhir tragis karena akan terbunuh. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian. Akan tetapi kalian diberi kekuatan menguasai mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, "Wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia." Hadis selanjutnya menjelaskan soal peperangan besar antar umat Yahudi dan Muslim akan terjadi jelang kiamat. Dalam perang itu, ada 70.000 keturunan Nabi Ishak yakni umat Yahudi akan dibantu Dajjal. Misi Dajjal saat itu adalah menghancurkan khilafah Islam yang berdiri tegak di Palestina pada akhir zaman. Sementara umat Muslim akan dibantu oleh Nabi Isa. Dalam kitab Kasif al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wa al-Malahim wa al-Fitan karya Mahmud Rayab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan bersama Dajjal saat itu ada 70.000 orang Yahudi masing-masing membawa pedang yang dihiasi permata dan memakai jubah selempang berwarna hitam hijau. Menurut sejumlah riwayat, Dajjal akan muncul dari wilayah Asbihan atau ada yang menyebut juga Isfahan atau Khurasan, sebuah wilayah yang terletak di ujung timur Laut Iran. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 70.000 orang-orang Yahudi Asbihan akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka mengenakan jubah tebal dan bergaris. Dalam riwayat lainnya menyebutkan jumlah orang Yahudi Asbihan yang menjadi pengikut Dajjal sebanyak 80.000 dengan mengenakan topi perang. Apakah Dajjal seorang manusia? Dajjal merupakan manusia yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Dajjal, menurut mayoritas ulama, adalah manusia. Pendapat ini merupakan pandangan sejumlah sahabat yaitu Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah, dan Abu Dzar. Sementara dari kalangan ulama yaitu Ibnu Batal, Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, dan Asy-Syaukani. Ini merujuk sejumlah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Dajjal adalah seorang manusia. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa ibnu Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal, manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatan, laki-laki dari Bani Khuza'ah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain menyebutkan, dari Ubadah bin Es-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting, buta sebelah mata, terhapus mata, tidak menonjol dan tidak bermata cekung. Jika disamarkan kepadamu, maka ketahuilah bahwa Rabb kamu tidak buta sebelah matanya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selain itu dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa Dajjal matanya buta sebelah, kulitnya putih. Dalam satu riwayat, kulitnya putih seperti keledai putih. Kepalanya kecil dan banyak gerak, mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jika ada orang-orang yang binasa mengikuti fitnahnya, ketahuilah Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Meski nantinya kaum Yahudi dibantu Dajjal dalam perang besar melawan umat Muslim Palestina, namun nasib mereka akan berakhir tragis. Pasalnya, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Setelah muncul, Dajjal kemudian akan singgah di setiap kampung kecuali Makkah dan Madinah. Para malaikat menjaga dua kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Hakim disebutkan bahwa Dajjal akan berada di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud Ats-Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Al-Hakim. Kelak Nabi Isa diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan membunuhnya di pintu Lud, Palestina. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Saman. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju, yang dicelup wors dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Perang antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman menjadi salah satu tanda kiamat. Mengacu pada sumber sebelumnya, peperangan ini terjadi setelah Dajjal tewas di tangan Nabi Isa alaihi salam. Pada saat itu, para pengikut Dajjal baik Yahudi maupun lainnya melarikan diri tercerai-berai. Nabi Isa alaihi salam bersama kaum mukmin memburu mereka dan membuat orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon-pohon dan batu-batu yang mereka temukan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat batu-batu dan pohon-pohon itu dapat berbicara. Mereka akan memberitahukan persembunyian orang Yahudi, kecuali pohon garkat yang menjadi pohonnya orang Yahudi. Tidak ada yang tahu kapan peristiwa itu akan terjadi, termasuk hari kiamat itu sendiri. Sebab, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 187, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Imam Tabrani menjelaskan bahwa Nabi Isa kemudian dimakamkan di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan Nabi Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibnu Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab.